sekarang ini tiba-tiba datang, sudah ada di depan rumahnya Prilly. Wow, ini seneng banget. Dimana aku datang ke sini ini baru pertama kali karena biasanya ngelihatnya dari infotainment atau story-story teman-teman, dan sekarang aku sudah ada di sini ya. Coba yuk sekarang kita lihat ya. Ini kita dijanjikan sama orang rumahnya Prilly. Itu bayangin rumahnya lagi dibangun lagi dong. Emang dia tuh lihat semandiri ini. Banyak yang mau aku tanyakan tentang rumahnya. Tuh, penghargaan loh. Belakangnya juga dibongkar lagi sama dia loh. Yang mana kamarnya dia? Kamera roll, action. Kamera roll, action. Tiba-tiba datang. Prilly. Oh my God. Inilah wajah di pagi hari seorang Prilly. Kak, beneran datang jam segini? Oh iya dong. Lihat dong. Ini jam. Tiba-tiba datang sih, Kak. Tuh, jam 6:30 pagi ya. Ini kita jam 6:30 pagi udah sampai di rumahnya Prilly. Ih, aku tuh ya dari naik ke atas sampai ke sini tuh suka banget semua sudut rumah kamu loh. Serius? Ayo ini pakai clip onnya. Ya. Oh my God, ada Prilly. Tahu gak sih, ini takut ini deh, takut belekan. Coba sekarang ya. Ini sekarang yang mau lovers lihat wajahnya Prilly nih ya. Wajah di pagi ini udah layak banget. Orang mungkin dipikir lu lagi syuting. Masa? Dipikir lagi syuting, padahal ini wajah bangun pagi hari. Ini bangun pagi hari. Kan bisa dilihat ya tanpa makeup. Iya. Ini wajah yang tanpa make up udah cantiknya natural. Prilly, Dek, Iya, Kak. ini dari semua yang ada di sini, ini pasti pilihan kamu juga. Aku nyalain lampu kali ya? Iya dong. Biar ini ya, ya Allah. Coba lihat. Tapi maaf ya kalau aku belum konek-konek ya. Nggak apa-apa dong. Ini ya. Hey, ini coba perhatikan dari kamar ini. Ini semua kamu yang pilih. Aku yang pilih. Tuh. Aku soalnya seneng yang simple gitu, jadi aku milihnya warnanya nude semua. Gitu. Jadi warnanya warna-warna yang ya pucat-pucat gitu emang. Jadi kalau apa-apa tuh lebih gampang matchingnya. Lebih gampang matchinginnya. Terus ini aku pilih lampunya yang lampu gantung di pinggir-pinggirnya. Gitu. Gila ya. Ini hati-hati loh. Kaki yang mau ngedeketin Prilly ini udah terlihat matang. Ini masih lagi ada penghargaan di sini. Baru yang di bawah baru gue mau bahas. Ntar kalau ada Prilly-nya mungkin dia bisa Gak jelasin. muat yang di bawah. Gila ya. Penghargaan yang di bawah gak muat tuh. Ini di sini. Nah kalau ini lebih banyak menghabiskan banyak waktu di kamar atau di ruang tamu? Di kamar banget. Lu di kamar? Aku di kamar. Aku jarang keluar, makanya kan di kamar ada tempat duduk kayak living room gini. Ini buku-buku aku, buat aku kayak kalau baca tuh terus tinggal nyalain lilin. Aku kan suka wangi-wangian gitu. Udah, jadi kayak ini safe corner aku. Jadi udah selalu di sini aja gitu? Selalu di sini. Nah, siapa temen cewek yang pernah nginep?
Indah, sahabat SMA aku. Di sini. Di sini. Ih, tapi ini sih lucu banget ya. Tuh, lihat. Ini kenapa sih sampai dua-duanya, sampai bunganya sampai kering banget dari Reza Rahardian loh. Masih tetap dipajang. Ini umurnya udah 2 tahun. Ini ulang tahun kemarin. Oh yeah. Dari Reza. Dari Reza. Kenapa? Kenapa sih Prilly? Dia pasti kan ada sesuatu kan? Kan? Iya kan pasti ada sesuatu, ada apa sih sebenarnya? Dia kan spesial buat aku. Jadi ini bunga pertama dia dari aku, bunga pertama dari dia. Jadi aku simpen. Tapi Reza tahu nggak kalau ini dia? Tahu deh kayaknya. Hah? Tahu deh Ya kayaknya. kalau nggak Chania dia nggak tahu kan dia bisa tahu dari tayangan ini ya. Dan ini akan lu biarkan sampai dia benar-benar kering kayak itu. Iya, nanti sih kalau misalnya ini udah terlalu kering banget, ini udah 2 tahun loh Kak. Tapi masih bagus, jadi nggak aku apa-apain. Kan matching juga warnanya sama interior. Kalau enggak nanti aku bingkai paling kayak gini, ntar aku bingkai. Oh yeah. Gitu. Aku orangnya demen menyimpan kenangan-kenangan. Jadi lu kalau ada waktu break, kerjaan-kerjaan yang belum selesai, misalnya kayak ini gue mesti ke bingkai, ini ke bingkai. Lu yang jalanin tuh? Ya ini sendiri, aku beli bingkainya di e-commerce terus aku tempel-tempel sendiri. Oh. Emang anaknya agak-agak Ya karena lu lebih suka dengan di zona yang menurut lu nyaman. Iya, dan aku suka banget di rumah. Jadi misal dapat uang aku pasti benerin rumah atau ngapain gitu. Kayak gue lihat di bawah tiba-tiba gini, waktu rumah lu jadi gue belum datang. Ini gue baru datang ke sini lagi renov lagi. Lu renov apa lagi sih? Aku bikin perbarui kolam renang. Jadi kolam renangnya aku bikin sesuatu lagi. Tapi lu pernah berenang nggak? Sebenarnya paling udah 2 tahun tinggal paling 4 kali kah berenang. Paling 4 kali doang berenang. Terus lu perbaikin karena aku tiba-tiba kayak waktu itu libur syuting film adalah semingguan lebih kan, jadi di rumah terus seminggu. Oh kayaknya aku pengen kolam renangnya disesuatuin lagi deh. Terus ruang pole dance aku ada ruang pole dance. Itu aku copot tiangnya terus aku buat meeting karena sebenarnya lebih kepake untuk meeting di bawah itu. Tapi maaf ya lagi berantakan tuh. Soalnya kan aku tuh baru pulang sehari loh Kak. Ini dari aku di Jogja sebulan, terus dari Jogja aku langsung ke Singapura. Jadi ini aku baru menempati kamar ini lagi sebulan lebih. Jadi banyak paket-paket datang belum aku bukain. Prilly, ini serius lu ada waktu untuk ngerapiin ini? Ada. Ini tuh udah aku rapiin berkali-kali. Tadinya kan sesuai dengan brand, sekarang sesuai dengan warna. Jadi yang biru-biru, merah-merah, oranye, nude, hitam. Jadi sesuai warna naruhnya. Gila ya. Ini gila loh dia. Tapi ini segini udah ada yang lu maksudnya ada yang orang ada dibagi, ada yang kira dijual lagi. Ada sih yang aku jual lagi karena aku bosen terus aku beli yang lain gitu. Bener? Ada aja. Soalnya kan sebenarnya nggak kepake Kak. Aku tuh sampai fashion stylist aku ngomong gila ya lo punya tas banyak tapi yang lo pakai cuma itu aja. Karena aku tipe yang kayak kan kerjanya namanya juga orang film ya, kita kerjanya ke lokasi. Sayang kan kalau pakai tas-tas yang gitu, jadi pasti pakainya tasnya yang gede gitu, atau tasnya yang dibanting-banting nggak apa-apa gitu. Iya, jadi ya nggak pakai juga. Sepatu juga aku itu aja, sendal yang aku pakai. Wow, gok sih ini, keren. Tuh, itu lu dagang lipstick. Lihat dong, lipstick berbagai seri. Satu brand apa beda brand? Ada yang beda, ini isinya lipstick lagi semua tuh. Bibir lu ada 8. Hah? Bibir lu ada berapa sih Prilly? Dan kalau kakak perhatiin warnanya tuh hampir sama loh semuanya. Iya, nude-nude gitu. Iya, aku demen beli lipstick tapi iya gimana ya. Jadi aku tuh kan agak-agak gimana gitu ya sama barang. Aku nggak bisa Kak ngelihat ini bolong satu gitu, nggak bisa tuh. Kayak misalnya bolong satu gitu, nggak bisa. Jadi mau nggak mau aku harus beli semuanya supaya ininya keisi semua. Kan aku beli raknya tuh. Misalnya aku baru punya 5 kan atau enggak bolong 4 gitu. Kan nggak enak tuh dilihatnya. Jadi mau nggak mau beli semuanya jadi ada isinya semuanya gitu. Gila sih ini. Jadi kalau orang mau ambil boleh tapi jangan ambil yang di kotak karena nanti bolong. Jadi lu mau nyarinya yang senada gini? Iya, senada gitu.
Terus kalau teman-teman aku mau minta ya boleh ambil yang di sini gitu, tapi jangan ambil yang Hampir setengah dah. Dih. Oh my god. Tapi ini sisi lain yang kita nggak tahu dari Pri lu nih loh. Dek, lu ada gila-gilanya ya, Dek. Ya makanya teman-teman aku kayak udahlah buat gue aja lipstiknya, tapi jangan ambil yang itu karena nanti bolong gitu. Misalnya teman aku pengen yang ini nih, ntar kan diambil nih satu kan. Tuh aku gak suka gitu kayak bolong gitu, nggak bisa. Jadi harus kayak terisi. Tapi Pri ini nggak tergantung brand sih ya. Enggak, aku brand apa aja. Jadi wajar ya kalau dia selalu mendapat produk-produk yang bagus, brand-brand yang bagus menjadi brand ambasadornya ya karena dia memang benar-benar untuk kecantikan emang bener dia perhatiin banget. Iya kan? Iya. Karena orang-orang yang kayak gini tuh jarang bedakan, paling kalau keluar rumah cuma lipstikan doang tuh udah gitu. Iya. Ya kan? Tuh. Keluar rumah cuma lip gloss gitu palingan. Oke, Prilly, dari yang ada di sini ya, lu paling banyak menghabiskan waktu berarti kamar, sini. Iya, sini kan buat siap-siap. Kamar atau ruang karaoke. Oh. Udah ke ruang karaoke belum? Belum. Itu tuh tempat aku dan teman-teman aku. Karena aku tuh nggak suka kamar aku berantakan. Jadi teman-teman tuh jarang main di kamar. Nih ya, karena aku juga lagi bangun rumah. Jadi aku tahu banget, ini berarti pemilihan ini aja dia pasti pilih banget. Dia pasti pilih banget. Karena untuk yang corak-corak yang kayak begini, ini, itu lu mesti detail banget. Mesti detail. Karena kalau kalian datang ke tempat apa ya? Apa ya? Iya tuh toko-tokonya itu pasti mereka adanya yang polos. Iya, ini juga pajangannya kayak kan ini kalau kosong kan bingung. Jadi aku isi ini gitu. Rumah itu terlihat dari sifat pribadinya. Jadi Prilly itu suka yang simple ya, tapi kesimpelannya itu selalu menjadi perhatian. Iya, aku nggak suka yang terlalu banyak. Lihat deh, Reza Rardian lagi. Ini novel dari fans. Jadi fans aku nulis novel, aku dikasih pakai itu kita. Ini aku ini deh. Sumpah hidup aku kayaknya isinya Reza Radian deh. Nah, ini selain kamar yang biasa aku tempatin tuh sama teman-teman. Ini aku suka ini. Iya, jadi biar nggak walaupun ada wallpaper, tapi ada satu poin yang bagus. Ini ruang yang selalu. Oh, karaoke. Yang selalu teman-teman tempatin. Gitu. Jadi teman-teman lu kalau udah main ke rumah di rumah aja. Di sini aja. Iya. Kalau cewek-cewek ya boleh lah ke kamar, tapi kan teman aku campur ya, cewek cowok. Jadi di sini aja kumpulnya. Iya. Terus nonton, kita karaokean gitu. Iya. Jadi lebih banyak kalau yang bisa di rumah di rumah. Di rumah. Selebihnya beli ya delivery, makan di sini gitu. Nikmati masa muda banget ya. Iya dong. Iya nggak? Karena aku gak suka keluar rumah Kak, jadi rumah tuh aku bikin senyaman mungkin. Yes, itu aku suka. Betul, karena ngapain kita nih ya, keluar aku lagi. percaya banget deh. Pasti walaupun ada bangku ini jarang banget didudukin. Nggak pernah didudukin. Iya. Cari apa ya, poin di sudut itu apa ya? Iya, apa Isinya ya? apa? Sama sama gue. Jadi ini kan konsepnya tuh di setiap lantai tuh kayak ada mini lobbynya kan, kayak di bawah pas baru masuk gitu. Nah ini juga aku konsepnya tuh kayak mini lobby hotel gitu, jadi ada lampu kristal terus bawahnya bunga, terus ada tempat tunggu gitu loh. Padahal nggak kepake, cuma buat ini aja. Iya pokoknya harus nyari yang sudut kan? Iya ala-ala aja. Iya gitu. tapi ala-ala juga kan sofa itu kan poin. Iya. Dan duit ya. Nah ini nih aku mau tanya. Lili kok lo kepikiran sih ini sampai begini senada? Soalnya kalau aku nggak suka belang-belang kan, Kakak kalau lihat semua desain interior aku nggak ada yang belang. Terlihat nih dari ubin aja semuanya dari tempelan tambahan ubinnya ya itu nyambung. Teksturnya. Nyambung teksturnya terus warnanya semua senada gitu, semua lantai krem, terus ceilingnya juga, lampunya juga senada. Aku nggak suka yang dan belang-belang gitu. Aku bilang perawatannya lebih sulit loh karena dia AC-nya kan di dalam. Sentral ya, jadi perawatannya lebih sulit, lebih ini. Terus ininya aja aku bener-bener nggak belang-belang kan sama semua ordengnya. Serumah karena aku apa ya agak-agak perfeksionis kalau rumah aku. Iya, kerja juga sih lu. Iya kerja juga. Tapi kalau gue bilang gini, rumah udah oke, semua udah oke. Ini laki yang deketin lu pada nggak jiper ya? Nggak ada yang deketin makanya kan? Hah? Nggak ada makanya.
Capek Kak aku. Iya. Nih ya, jadi posisi aku orang ngeliatnya kayak enak sih. Aku bersyukur banget di karir lancar alhamdulillah, terus bisa bermanfaat kan buat orang banyak. Maksudnya karena Instagram yang aku punya kan aku bisa ikut banyak hal lah, misalnya kayak campaign untuk kebaikan, atau aku juga bisa jadi dosen, cita-cita aku waktu masih kecil bisa jadi produser gitu. Tapi untuk nyari pasangan tuh susah banget, jujur. Oh. Tapi ada target menikah gak sih lo di usia berapa? Nggak ada target lagi. Nggak. Aku udah 26. Udah nggak ada target. Kalau lo ngomong, Kak aku udah 40 tuh baru. Iya, Kak, yang seumur aku udah pada nikah loh. Iya sih. Teman-teman aku udah pada nikah loh. Tapi istriku kalau nggak salah nikah umur 26 ya. Iya kan? Teman-teman aku seangkatan udah pada nikah, yang berkarir bareng gitu udah pada nikah. Atau kalaupun belum nikah ya udah dilamar lah. Udah pacaran lama gitu. Mama aku tuh kadang suka kayak, "Pril, kamu nggak mau keluar rumah?" Karena kan aku di rumah doang gitu ya. Buat apaan aku bilang? Ya gaul kek gitu, mau nyari biar kamu kenal orang. Orang mah dilarang orang tua, ini mah orang tua yang nyuruh ya. Nyuruh. Nyuruh banget ya. Pertama kali kalau lo bangun pagi biasanya ngapain? Aku nyari makan. Mana sih, coba lihat sudut rumah yang bisa lo kasih lihat lagi ke kita. Oke, kita ke bawah itu ya, kita ke dapur ya. Tuh, itu aku bangun lagi Kak, tuh, karena aku bosen. Ini aku bikin vertical garden, terus ada gitu-gitunya tuh. Iseng aja. Dan aku nggak bilang papa mama, jadi tiba-tiba tukang datang. Terus papa mama kayak, loh kok ada tukang datang? Iya aku bosen pengen perbaruin kolam berenang. Terus papa aku kesel gitu, berenang aja nggak pernah tiba-tiba mau benerin kolam berenang. Kolam berenangnya ditutup. Jadi aku bikin vertical garden gitu. Biar Kesannya biar bagus gitu. ada penghijauan gitu ya. Soalnya kan ini ada jendela kan. Ya. Jadi kayak pemandangannya ada gitu loh kalau ada vertical gardennya kan. Tadinya kan kayak cuma abu-abu gitu doang. Tuh, tadinya kan cuma tembok abu-abu gitu, ini jadi ada kayak vertical gardennya kan jadi lebih cantik gitu. Dua-duanya nanti gini nih. Enggak, ini udah mau jadi sih, tinggal finishing aja. Oh. Berenang jarang. Kalau berenang direnovasi terus. Nah, ini dapur aku. Ini yang paling sering juga aku datengin ini dapur. Karena ya aku masak juga, kadang suka masak sendiri. Apa menu makanan yang bisa lo masak? Aku bisa masak sih Kak, jadi kayak apa aja bisa. Aku lebaran masak sendiri, opor, rendang. Jadi aku itu nggak bisa bersih-bersih, jujur ya. Aku nggak bisa bersih-bersih kayak dari kecil, soalnya kalau misalnya pembantu pulang kan nggak infal. Jadi mamah kan yang beres-beres rumah, aku tuh paling nggak boleh bantuin. Jadi kalau aku mau ikutan nyapu, mama kayak, udah nggak usah, kamu di kamar aja belajar gitu. Udah nggak usah, kamu di kamar aja nonton gitu. Jadi aku tuh nggak bisa bersih-bersih. Tapi yang aku bisa pekerjaan perempuan itu masak. Karena kalau masak, mamah minta bantuin kayak, bantuin dong Neng meresin santan, atau bantuin dong Neng ngaduk, atau bantuin dong nuangin bumbu atau ngulek. Jadi aku cuma bisa masak, tapi aku nggak bisa bersih-bersih. Ada nggak pria yang pernah lo masakin masakan lo? Semua aku masakin. Itu trik Kak, strategi. Apa menu masakan yang biasanya lo kasih ke mereka? Aku tuh iseng aja, kayak misalnya lagi deket, terus mereka mau main ke rumah. Nggak usah pesan makan, aku masakin aja yang ada di kulkas ya. Jadi misalnya di kulkas ada tempe, aku masakin tempe orek gitu. Oh. Atau di kulkas ada daging, aku masakin steak, atau aku masakin apa gitu. Pokoknya intinya adalah apapun yang ada di kulkas, apapun itu ya lo. Aku masak. Ini nggak bisa bebenah tapi bisa masak. Nggak bisa aku bebenah. Kayaknya aku nggak beneran deh, sumpah. Aku nggak bisa nyalain mesin Jadi cuci. lo kalau misalnya beli barang, beli ini, beli belanja, itu bukan lo yang ngerapin? Ya ngerapin, tapi harus ada yang bantuin. Aku nggak mungkin bisa sendiri. Lo tahu pokoknya taruh situ. Ya pokoknya taruh sini gitu. Pokoknya nyapu ngepel aku nggak pernah. Oh. Nyalain mesin cuci aku nggak bisa. Nggak bisa. Aku sampai udah belajar kayak, ini gimana sih caranya nyalain mesin cuci? Gagal gitu kayak. Terus keringinnya gimana, repot gitu. Makanya aku kayak S2 pengen di luar negeri karena aku pengen belajar bebenah. Ya sih. Pengen belajar bebenah. Kalau lo Alasannya itu. Lili, ini bangun rumah ini kan dari awal gue ngikutin banget nih. Ya gue liatin banget dari awal. Apa yang membuat lo kepuasan tersendiri? Yang jadi kepuasan tersendiri tuh kan aku kerja dari kecil.
dari umur 13 lah, dari SMP. Iya. Aku kehilangan banyak hal lah Kak, kerja umur segitu gitu. Kehilangan momen sama teman-teman, kehilangan masa kecil, masa remaja, kehilangan hidup normal aku lah sebagai remaja gitu. Tapi hasilnya rumah ini dan tabungan aku dan bisa ngebahagiain mama papa tuh menurut aku worth it gitu. Worth it aku kehilangan itu semua, tapi aku udah gak pusing lagi gitu sekarang. Udah ada tabungan, udah ada rumah gitu, udah ada kendaraan gitu. Jadi itu yang ngebuat kepuasan sendiri gitulah. Jadi aku nggak harus bergantung sama suami untuk ngasih kehidupan yang aku mau. Aku bisa ngasih kehidupan ke diri aku sendiri. Jadi kasarnya laki yang deketin lu juga udah harus kalau nggak matang-matang banget mundur deh lu ya. Orang tuh, iya aku suka baca ya komen di TikTok gitu ya, kayak standarnya ketinggian gitu-gitu. Padahal kalau ngobrolnya sama orang deket aku ya, aku Masa tuh ada yang ngomong gitu? di TikTok kan kayak Emang itu mungkin nggak dapet jodoh karena standarnya ketinggian gitu. Tapi kalau kita lagi ngumpul, misalnya aku lagi ngumpul sama teman-teman aku tuh selalu dicengin karena aku selalu dibilang manusia paling nggak punya standar kalau milih cowok. Karena bener-bener aku nggak pernah ngeliat dari uang yang mereka punya, nggak pernah ngeliat dari umur, nggak pernah ngeliat dari bebet, bobot, bibit orang tua, aku nggak pernah lihat. Aku lihat diri dia aja. Jadi kayak selagi dia kerja keras orangnya, selagi dia bertanggung jawab, mau gajinya berapa kek, mau dia, yang penting seiman baik gitu ya, mau dia gimana kek aku akan terima gitu. Makanya teman-teman aku selalu ngomong kayak, emang gak punya standar, kalau gue jadi lo sih gue maunya sama usaha atau apa gitu. Aku nggak ada. Tapi orang tua pernah ikut campur nggak urusan jodoh? Nggak pernah sama sekali. Sama sekali? Nggak pernah. Aku mau pacaran sama yang bentukannya kayak gimana pun boleh. Iya. Boleh. Makanya aku juga kalau nyari pacar sukanya yang anak rumahan. Karena kalau nyari pacar yang suka pergi, tukang kebun. Pusing. Itu dia di rumah terus. Ya melalui tayangan ini Prilly itu benar. Dia tidak memiliki standar yang ketinggian. Iya biasa aja. Tapi orang yang mendekati lu ada gak sih memang ini? Iya tapi aku tuh deket sama kamu, aku tuh belum ada ini loh, belum ada ini loh, belum ada ini. Ya hampir semua begitu pasti. Malah jiper. Karena kalau nyarinya yang seumuran, kan aku kan bukan salah mereka juga, mereka belum achieve apa yang mereka mau achieve. Karena aku kerja di umur yang seharusnya aku belum bekerja. Iya. Aku bekerja dari umur 13 tahun gitu kan. Kalau anak-anak normal 13 tahun kan lagi sekolah. Iya. Jadi ya aku mendapatkan ini semua lebih cepat karena aku juga memulai kerjanya lebih cepat. Jadi aku mewajarkan banget kalau cowok-cowok seumuran aku, mereka masih baru lulus kuliah, baru kerja di kantor, gajinya belum seberapa. Aku mewajarkan karena itu yang normalnya emang harusnya seperti itu gitu kan. Jadi aku nggak masalah gitu kalau misalnya yang seumuran aku ngedeketin terus mereka kayak, tapi aku belum punya rumah, ya emang wajar-wajar aja kalau belum punya rumah, kan kerjanya juga baru mulai. Kalau aku kan kerjanya dari kecil gitu. Nah banyak netizen yang jodoh-jodohin Prilly sama Reza Rardian. Itu gimana? Apa sih? Kalau dia memenuhi standar semuanya soalnya. Cakep, ganteng, kaya. Mapan ya kan. Ya mungkin jadi netizen ngeliatnya kayak cocok nih sama Reza gitu. Karena Reza kan udah settle, umur udah dewasa gitu. Tapi kalau sama Reza kedekatannya sejauh apa sih? Kita deket banget sih. Kita selalu bilang, Reza selalu bilang kayak nggak penting, kan selalu kita ditanya kan status kita tuh apa gitu. Ya kita selalu jawab nggak penting lah statusnya apa, yang penting kita tahu kita sama-sama sayang aja gitu, saling support, saling sayang gitu. Saling mengerti. Saling mengerti. Tapi maksudnya gini, ada nggak langkah ke depan dari kalian berdua nih antara Prilly sama Reza? Nggak tahu, karena aku juga tipe yang santai aja dan. Setiap hari tapi selalu ngabarin? Nggak tiap hari juga sih. Tapi kayak aku tahu dia lagi ngapain gitu. Oh, di mana gitu? Iya. Lo taunya gimana? Tahu aja kayak ntar dari manajernya, ntar dari temennya gitu. Ini kan banyak banget yang ngejodohin, tapi kalau Reza sendiri tanggapannya gimana sih? Dia sih santai-santai aja, sama aja kayak aku santai-santai aja gitu. Karena pasti bukan pertama kali buat dia dijodohin sama lawan mainnya. Aku kan juga bukan pertama kali dijodohin sama lawan main aku kan. Belum sama siapa sih Prilly? Sama siapa aja dijodohin Kak. Siapa Dulu sih? waktu itu main sama Maxim Bocier kan aku dijodohin, tapi pacaran beneran sih kalau itu ya. Terus siapa lagi sebelum Maxim tuh? Siapa ya?
Gue makanya aku suka amnesia gitu Iya, kayaknya. aku juga suka amnesia. Aku juga suka amnesia juga gitu. Jadi pokoknya siapapun yang menjadi partner lo itu Pasti ada yang ada jodoh-jodohin yang gitu. ada yang nyangkut aja dijodohin sama netizen gitu. Kelihatan cocok gitu dijodohin pasti. Sebelumnya film aku kan sama Jordi Pranata dijodohin. Apa menang awards kita pasangan terbaik. Oh ya? Iya, jadi kayak ya udah gitu. Aku aja dulu pacaran sama Maxim dapat awards. Jadi kayak aku ngerasa ya semua cowok juga dijodohin sama aku gitu. Dan bukan pertama kali buat aku dijodohin sama orang. Reza juga bukan pertama kali dijodohin sama orang. Dia sama lawan mainnya kan juga so sweet banget kan di filmnya dan dijodohin juga gitu. Jadi kita menanggapinya santai aja gitu. Tapi pernah baper nggak lu sama lawan main? Pernah? Pernah? Pernah. Pernah baper? Pernah. Terus tapi kok ada tanggapan nggak dari dianya? Dia juga baper. Dia juga baper? Cinlok. Tapi enggak cinlok, aneh kan? Jadi kayak cuma kayak, iya sih aku baper sama kamu. Cuma menyatakan baper-baper doang, tapi habis itu udah selesai. Gini, seandainya kita berandai-andai, Hmm. kriteria untuk menjadi suami lu tuh pasti kan ada. Kriteria, ini berandai-andai Iya nih. berandai-andai ya. Walaupun lu sudah, ini gue gak pakai standar deh gitu. Iya. Sayang orang tua tuh harus. Hmm. Soalnya kan aku sayang banget sama orang tua aku. Jadi aku pengen pasangan tuh yang juga sayang sama orang tua aku juga. Karena aku tuh kalau pacaran ya, aku pasti sayang banget sama mama papahnya. Jadi kalau putus tuh berarti bukan putus sama dia, berarti pisah sama orang tuanya. Perjalanan seorang Prilly, pacaran terlama sama siapa? Sama Maxim, Berapa lama tuh? mau 2 tahun. 2 tahun. Jadi akhirnya, ya akhirnya lu gue putus tuh. Iya tapi kita baik-baik aja, baik-baik banget. Emang putusnya karena nggak Setelah cocok. putus pernah satu film lagi gak? Nggak pernah, Malah gak pernah? nggak pernah satu film lagi. Kalau seandainya Hmm. lu dapet tawaran satu film lagi, Aku nggak apa-apa sih, soalnya kita nggak kenapa-kenapa. tiba-tiba sutradara film gini, Prilly ini ada film gitu. Terus ya aku kalau kata manajer aku oke nih semuanya, budget oke, semua oke. Tiba-tiba cinta di antara 3 pilihan, Wow, gimana tuh? Aliando, Maxim, Reza Rahardian. Ya Allah. Film. Ya film ya, Iya kan? film mah. Tapi ada 3 pria ini di lokasi Di syuting. dalam filmnya? Iya dong, ya kan dulu kan Hmm, cinta di antara 3 pilihan. ya benar. Iya kan? Atau judulnya cerita adalah judulnya itu ya? Atau enggak adalah target nikah. Atau judulnya pilih aku atau dia gitu. Iya, ya? iya. Boleh tuh jadi judul film tuh, iya. Ya, jadi Tapi cowoknya 3. cowoknya 3 ini. Banyak ya pilihan Iya, aku maksud ya. akhirnya yang lu pilih jadi 1. Tapi Ya. 3, yang main 3 itu. Iya, tapi kan ini kan bukan mengenai filmnya. Tapi bagaimana lu ada di lokasi itu setiap hari ngelihat mereka bertiga, itu udah lu bayangin atau belum? Dan lu akan ambil atau enggak? Ini kan seandainya ya. Enggak. Repot. Repot. Repot deh. Bukan repot mungkin sama mereka bertiga ya, mereka bertiga mungkin gak repot. Repot sama netizennya Kak, nanti pada berantem di sosmed, aku males. Nah itu tuh Mungkin kadang-kadang- bisa laku tapi filmnya ya, kan kalau Iya. diberantemin Bener sama deh. orang. Hei PH nih coba deh. Wow. Reza Rahardian, Prilly, iya kan, Aliando sama Maxim tuh 4 udah bintang top. Yang ini sama ini, wah lu jaga dong perasaan. Wah, ini. Ngerasa terganggu gak kalau kehidupan pribadi diatur? Terganggu. Iya kan? Terganggu. Dan bagaimana Prilly melawan rasa itu? Aku cuek aja, Diemin aja. diemin aja. Jadi kan ada 2 jenis nih ya Kak ya, Iya. haters atau yang fans banget. Biasanya yang ngatur kehidupan kita tuh yang benci sama kita atau yang ngefans banget sama kita. Itu kerasa kok. Karena mungkin aku udah dealing with this dari dulu gitu ya. Diatur-atur cara pakai baju, diatur-atur cara bicara, diatur-atur berpasangan sama siapa gitu. Pokoknya harus berpasangan sama dia gitu kan dari dulu. Itu antara yang ngefans banget, antara yang emang gak suka banget. Jadi ya kalau yang ngefans banget aku kasih pengertian bahwa nggak bisa gitu karena yang terjadi di depan kamera tuh bisa jadi 180 derajat berbeda sama yang terjadi di belakang kamera. Tapi kalau yang ngatur kita yang nggak suka, ya diamin aja gitu. Tapi kan dulu sempet hampir mau bunuh diri gara-gara haters. Ya kan? Itu I gara-gara- was young and dumb. Iya.
Dan itu udah sangat mengganggu lu banget tuh. Iya, tapi aku ngerasa juga pada saat itu kenapa ngerasa terganggu banget karena emang aku sesimpel masih muda dan masih bodoh aja. Kita semua pasti pernah mengalami fase dimana kita muda, bodoh, tidak bisa berpikir jernih gitu kan. Ya sekarang, tapi fase itu udah lewat. Sekarang aku lebih dewasa, udah bisa berpikir jernih. Dan akhirnya jadi ngakak sendiri gitu. Ngakak sendiri gitu kayak kalau dipikir-pikir mungkin pada saat itu rasanya emang besar banget ya. Karena pada saat itu pun aku ingat aku memang ke psikolog, nangis, apa segala macam. Tapi itu mungkin karena aku belum tahu caranya mengontrol emosi aku sendiri, mengelola emosi aku sendiri. Karena masih muda lah, masih umur belasan. Ya sekarang jadinya lebih tahu, oh nggak apa-apa kok ini adalah bagian dari proses. Dan gak mungkin mengakhiri hidup hanya karena omongan orang gitu. Jadi ya sekarang udah lebih pintar dan lebih dewasa menghadapi mereka. Karena pada saat itu ya, kalau tadi ya dirangkai dari perkataannya Prilly ya, dia hari-harinya pada saat dia usia muda dia selalu kerja. Jadi teman-teman berdiskusinya ininya semuanya itu ya dia ngerasa hidupannya udah mentok. Iya. Ya jadi dia belum bisa melakukan banyak hal. Aku sedikit cerita, aku pernah ngobrol sama Prilly pada saat acara apa gitu ya. Prilly, kalau seandainya lu fokus aja di film, jangan ambil apapun itu, lu akan keren banget. Ya. Dan bener-bener loh. Aku ikutin loh. Dia ikutin banget dan sampai kemarin di acara sebuah festival film ya, dia sejajar dengan bintang-bintang film seniornya, top semua dan menurut aku gila, gokil ini anak. Apapun yang dia kerjakan ketika dia serius dan itu berhasil. Prilly berhasil ya. Sekali lagi aku bilang Prilly berhasil menjadi salah satu contoh. Aku dari awal ketemu dia, oh rising star. Dia akan menjadi bintang, lebih bintang dari saat ini. Tapi terus dia acting, kok ya kayak nggak acting tapi kayak nagih ngeliat dia acting tuh gitu ya. Orang tuh nontonnya tuh kayak ada pemikat gitu. Setiap lu berakting tuh lu ya orang tuh kayak seneng. Kalau dia lagi acting sedih kok kita bisa ikutan masuk ke dalam ceritanya dia sedih. Nah itu aku bilang gokil nih anak. Ini akan bisa lebih besar lagi. Wah bener dong. Sekarang ya dia ya tawaran hanya film. Jadi dia datang ke acara-acara juga hanya film dan event-event tertentu doang. Iya. Siapa idola pemain film lo? Ibu Christine Hakim pasti kalau perempuan gitu karena film-filmnya dari muda tuh selalu dapat penghargaan gitu ya. Bahkan sampai sekarang dia selalu jadi apa ya? Jadi icon festival film gitu. Ini banyak banget cerita yang mau kita yang aku udah tanyakan, tapi ini sebelum kita closing, ini ada pertanyaan sebentar. Dari netizen? Enggak, ini kita. Oh, oke. Gitu dong. Cepet nggak cepet? Iya. Apa pilih satu gitu ya? Pilih satu ya. Oke. Jawab cepet ya. Iya. Lebih nggak rela baju mahal Prilly kena kotoran hewan atau sobek? Lebih Lebih nggak nggak rela rela baju mahal Prilly kena kotoran hewan atau sobek? sobek kali ya, kena kotoran hewan bisa dicuci. Iya. Kabur saat syuting demi ngedate sama orang baru atau kabur saat ngedate dengan orang baru demi syuting? Kabur saat ngedate demi syuting. Oke, dibully netizen atau dikunciin mama di luar? Dikunciin mama di luar, aku bisa pergi check in ke hotel. Jordi Pranata atau Reza Rahardian? Jordi, lo tau gue sayang banget sama lo, tapi Reza Radian. Punya pasangan dari dunia selebriti atau pengusaha bisnis kaya raya? Kalau dunia selebritinya Reza, aku pilih Reza. Tapi kalau bukan Reza, aku pilih pengusaha aja deh. Jadi dosen atau pemain film horor? Lu juga udah asisten dosen kan? Aku dosen malah. Udah dosen sekarang? Dosen praktisi. Aduh suka dua-duanya lagi. Dosen deh, soalnya kan film horor udah 3, udah capek. Capek gak sih main film horor? Capek banget Kak. Jadi lebih baik drama apa film horor? Drama, karena kalau film horor beneran malam. Jadi kita tuh bisa pulang subuh, pagi gitu, karena syuting kan malam. Di asap, seluruh ruangan di asap. Aku alergi asap, kita syuting-syuting radang tenggorokan gara-gara ngirup asap. Beda nggak? Ini nggak usah nyebutin nominal. Tapi tarifnya Prilly untuk main film horor atau drama itu harganya beda nggak? Oh beda, mahalan horor. Mahalan horor? Iya, karena
Energi lu habis banget. Energinya habis. Horor tuh beresiko. Kalau misalnya diseling jatuh, aku bisa luka, bisa dirawat rumah sakit. Dan kalau syuting horor aku pasti sakit karena aku alergi asap kan, alergi asap yang fogging gitu. Tapi syuting horor harus pakai itu. Jadi ya lebih mahal mah wajar, bayar rumah sakit aku, bayar dokter, Iya. bayar asuransi gue. Iya, gimana? Iya. Ya emang mahalan horor Tapi sih. kalau ini gini, nah kalau banyak orang yang nggak mengartikan atau suka dipotong-potong kalimat ini, ini yang sebenarnya harus diluruskan. Ini yang dilakukan sama Prilly sama yang aku lakukan. Iya. Di event-event tertentu kalau misalnya, enggak kalau di event ini gue maunya segini, di ini maunya segini. Karena apa? Ada risiko yang mau ambil. Betul. Iya kan? Betul. Misalnya berpergian atau keluar kota dengan 2 atau 3 kali turun naik pesawat. Nah iya. Ya 2 kali pesawat, 1 kali kapal laut nih misalnya. Iya. Itu sekian. Oh gila ya. Resikonya tinggi loh. Resikonya Karena itu tinggi. kapal kecil ini. Jadi gue kalau ada apa-apa nih amit-amit cabang bayi ya. Kalau gue ada apa-apa gue gak gondok-gondok banget. Karena bayarannya mahal kan. Iya. Sama, aku juga syuting film horor. Iya, Kita bangun kita syuting malam. Waktunya tidur kita malah syuting. Ada asap-asap, diseling, bisa jatuh, bisa kecelakaan, bisa apa. Syutingnya dihujan-hujanin. Waktu syuting Danur 3 tuh aku dihujanin hampir 24 jam. Ya wajar lah kalau aku minta mahal. Karena itu ya aku selain juga Selain mahal film lu laku ya kan. ya maksudnya kan ya alhamdulillah gitu ya kita bisa membuat film itu banyak ditonton. Terus bukan karena aku tapi karena semuanya tenaga untuk kita acting gitu. Kalau pemain filmnya laku dapat bonus gak sih? Tergantung perjanjian awal. Makanya kita harus pinter-pinter perjanjian awal gitu. Misalnya perjanjian awalnya kalau lebih 300.000 per tiket dapat gitu. Ada perjanjian gitu bisa. Yang tertinggi itu di film apa? Judulnya? Danur kan bagus. Danur 2 juta. Yang Kukira Kau Rumah juga 2 juta sih. Iya. Jadi ya stabil sih 2 juta gitu rata. Makanya orang kalau nonton jangan bajakan karena kita syutingnya tersiksa, capek. Iya jangan. Terus jangan pada itu tahu nggak sih film lagi tayang terus mereka pada potongan-potongan gitu loh. Iya di TikTok suka di part-part 1 sampai part berapa gitu kan. Sebenarnya harus ada, ya itu dari pihak. Iya itu kita sih yang harus. Enggak dari pihak TikToknya juga harus berani nge-take down sih. Iya dari pihak TikTok, dari PH-nya juga harus. Harus nge-take down karena itu salah satu bentuk apresiasi kita memberikan salah satu bentuk yang kita lakukan memberikan apresiasi untuk mereka yang bekerja yang lu udah pada tidur mereka masih pada kerja. Memang duit lu gede gini. Ya tapi kalau namanya mencuri karya kan gak boleh. Ini Prilly, kalau Prilly sudah lelah main film maka Prilly akan menjadi dosen. Ini anak gila belajar. Dia pernah lo datang ke lokasi syutingnya terus dia tiba-tiba dia lagi ujian, dia lagi gue bilang lu gak sumpah itu Prilly? Anak kakak juga gitu kan? Iya. Yang paling gede. Si Thalia nomor 2, iya. Enggak, yang nomor 1. Bertrand. Oh iya nomor Cowok. 2 Thalia. Cewek yang Thalia, nangis iya. kalau nggak dapet nilai bagus. Tuh Iya. kayak aku. Lu tuh gitu dulu? Aku gitu, aku nangis kalau dapet 8. Harus 9. Iya. Dia targetnya masih 100, gue bilang gak ada yang perfect loh dalam hidup. Iya, aku akhirnya diajarin sama papaku juga. Iya. Nggak boleh kayak gitu. Karena kan jadinya kita kesiksa ya. Makanya sekarang nih kemarin dia habis ujian. Dia ujian 1 minggu itu gue anterin setiap hari. Setiap dia mau masuk sekolahnya gue langsung bilangin. Biar semangat ya. Berapapun hasilnya pokoknya jangan sampai Gitu banget. lu takut banget nyelesainnya gitu. Jadi dia tuh suka gemes perasaan dia tuh kayaknya Udah bener. ini. Tapi dia kayak ragu akhirnya dia milih yang ini gitu. Lu main dulu di rumah, gue malah nyuruh dia tuh main. Kan kata orang tua aku lagi belajar, laptop aku ditutup. Gak usah belajar mulu gitu, capek ngeliatnya. Gue lagi bilang gini, sekecewa itu lu segera-gara nilai segitu. Hah? Dia gak tahu bapaknya bodoh. Papa aku sampai kayak, ya elah Pril, papa kalau dapet nilai kayak gitu bersyukur. Deh, gue 7 aja udah sombong. Udah gini jalannya. 7. Lah, anak gue 90. Nangis. Hah? Gimana? Ya kan? Terus duduk kalau nggak paling depan tuh kayak Aku juga banget. kecewa. Aku paling depan kalau Kayaknya misalnya kayak, ada yang ngisi. Iya. Sebel kan? Iya. Kan kalau kampus kita rebutan kan, maksudnya kursinya nggak mungkin itu aja. Jadi aku tuh datang kelas jam 8, jam 7.20 aku udah datang buat ngetek kursi. Nah kalau SD dia Dinamain. dinamain kan
duluan kan. Iya. Di pagi itu di hari pertama kan duluan kan. Nah baru setelah dia udah tempatin baru ada namanya berikutnya di hari berikutnya. Dan kan per semester ganti. Itu gue bingung ngomongnya gimana caranya anak gue harus di depan. Orang malah pengen duduk di belakang kan, Oh kita iya. malah di depan. Anak semua pengen di belakang. Nah bedanya kalau anak gue yang Tania itu nomor 3 itu ke sekolah suka biasanya, tapi dia lebih suka pelajaran tambahan. Jadi kalau dia nggak les dia gini, hah? Dia maunya, Les, gitu. iya kenapa dia nggak les? Jadi dia harus ada tambahan. Gue bilang ini apa lagi? Unik-unik loh Kak. Iya, tapi maksud gue gini, yang satu tuh demen sekolah. SD bisa sampai jam 3 jam 4 loh. Iya banget. Bayangin nggak? Zaman sekarang kan. Iya, jam 3 jam 4 habis itu dia les lagi. Terus kalau yang kecil ini dia udah pulang sekolah, yang dia tunggu itu les. Les. Oh, jadi dia malah seneng les. Les. Sekolahnya biasa aja, Ya sekolah biasa aja, dia datang aja tetap sekolah dia mau. tapi les, Les. yang penting. Iya, tapi dia nggak suka libur. Tapi lesnya apa Kakak? Lesinnya Les sekolahan mata pelajarannya. les bimbel gitu. Mungkin Iya, karena mata lebih pelajarannya main dia kali ya? lebih ini enggak, kayaknya enggak ya. Karena kalau gue liatin dari gurunya pada saat ini, ya kayaknya kan nggak ada murid lain. Gurunya nyepok kan kalau lihat kan cuma Iya. dia tuh kayaknya lebih fokus. Lebih fokus kali ya. Ada juga yang kayak gitu. Iya, makanya gue bilang begini. Gue kalau ngeliat ada 2 tingkah laku anak gue gitu ya. Ini lu dulu ya. Ini lu ya dulu ya gitu ya. Jadi gue bilang, enggak deh gue, apa gue gitu ya? Enggak kan ini kan kita harus Iya. narik pikiran kita waktu dulu ya. Iya. Nah itu yang makanya aku bilang, Prilly ini adalah wanita yang udah mapan dan ya perfeksionis. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Perfeksionis. Tapi buat aku siapapun itu Prilly sudah menjadi contoh yang baik untuk anak-anak seusia Prilly, untuk fans ya. Dan aku yakin papa dan mamanya Prilly itu bangga banget sama Prilly. Amin. Karena di usia yang sekarang bisa membanggakan nama keluarga, mengharumkan nama keluarga dan membuat semua orang itu bangga. Baik berteman dengan Prilly, kenal dengan Prilly, bersahabat dengan Prilly. Amin. Apalagi menjadi menjadikan Prilly itu seorang istri. Wah. Amin. Kita aminin aja dulu. Amin. Pokoknya untuk itu, untuk laki-laki berinisial Reza Rardian. Udah gak ya. berinisial itu. Oh itu nama ya. Pokoknya ya apapun menjadi keputusan kalian happy. Tapi nggak pakai apapun sih kalau aku. Kayaknya harus jadi kayaknya ya. Gitu ya? Ya kayaknya udah pas. Jadi kalau paling susah itu match tentang jam kerja. Iya. Tapi sebenarnya aku serius deh kalau Kak Reza pun sama yang lain aku nggak apa-apa juga. Yang penting Tapi dia kalau happy. Reza Rardian sama cewek lain cemburu nggak? Enggak. Yang penting dia happy. Nggak. Enggak. Tapi pernah nggak ada cemburu sama dia? Enggak. Aku sih dukung pokoknya yang penting dia happy aja gitu. Tipe yang kayak gitu Kak rasa sayangnya. Udah sampai segitu ya? Ya nggak apa-apa yang penting happy. Gitu. Tapi ada nggak? Ih gue pengen dia telepon sama dia sekarang gitu. Aku mah langsung telepon pasti. Karena Prilly tuh ekspresif sih. Karena aku orangnya, Nggak aku pakai tuh gengsi. nggak ngerasa cewek tuh harus nunggu. Aku sering aja kayak Kak kangen sini dong atau apa gitu. Jadi biasa aja. Aku Kak, ketemuan yuk gitu. iya aku ketemuan yuk gitu. Nyatain ke cowok duluan juga aku pernah. Iya. Biasa aja aku. Nggak gengsi yang kayak ih kok cewek kayak gini sih. Tuh apa adanya tuh. Biasa Dia aja. lu nyatain suka ke dia. Dia yang jiper gue yakin. Kayaknya gue lagi di prank Prilly nih. Prilly makasih banyak. Sama-sama Kak. Ya sampai ketemu lagi di tiba-tiba datang. Kukur yuk.